Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Dwi Anggraini. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mata kuliah Bangunan Gedung Hijau. Kali ini kami merancang bangunan SD. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bangunan gedung hijau. Jadi, bangunan gedung hijau atau green building adalah bangunan yang dirancang, dibangun, dan dioperasikan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan produktif bagi penghuninya. Nah, kemudian apa tujuannya dibangun bangunan gedung hijau untuk sekolah dasar? Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat, nyaman, hemat energi, ramah lingkungan, sehingga mendukung proses belajar mengajar. Nah, di Indonesia sendiri ada 7 parameter yang menilai kinerja bangunan gedung hijau. Yang pertama yaitu ada pengelolaan tapak, yang kedua yaitu efisiensi penggunaan energi, yang ketiga yaitu efisiensi penggunaan air, yang keempat yaitu kualitas udara dalam ruang, yang kelima yaitu penggunaan material ramah lingkungan, yang keenam pengelolaan sampah, dan yang ketujuh adalah pengelolaan limbah. Kenapa bangunan gedung hijau perlu memperhatikan hal tersebut? Yang pertama yaitu ada di pengelolaan tapak, karena kita perlu menjaga keseimbangan lingkungan, mengurangi limpasan air hujan, mempertahankan ruang hijau, dan meminimalkan dampak pembangunan terhadap ekosistem. Kemudian yang kedua, kenapa bangunan gedung hijau perlu memperhatikan efisiensi penggunaan energi? Yang pertama yaitu untuk mengurangi konsumsi listrik, yang kedua yaitu untuk menekan biaya operasional, dan yang ketiga yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca. Kemudian yaitu kenapa bangunan gedung hijau perlu memperhatikan kualitas udara di dalam ruangannya? Karena kita perlu menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman untuk meningkatkan kesehatan, konsentrasi, dan juga produktivitas. Kemudian, kenapa bangunan gedung hijau perlu memperhatikan penggunaan material yang ramah lingkungan? Karena kita perlu mengurangi dampak lingkungan melalui penggunaan material yang berkelanjutan, tahan lama, dapat didaur ulang, dan juga rendah emisi. Kemudian, kenapa bangunan gedung hijau perlu memperhatikan tentang pengelolaan sampah? Karena kita perlu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir melalui pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali. Kemudian yang terakhir, kenapa bangunan gedung hijau perlu memperhatikan pengelolaan limbah? Karena kita bisa mencegah pencemaran tanah dan air dengan mengolah limbah cair maupun limbah lainnya sebelum dibuang ke lingkungan. Jadi lingkungan kita tidak rusak. Nah, kesimpulannya adalah dari 7 parameter yang sudah saya jelaskan tadi, tentunya ke-7 parameter tersebut kami aplikasikan ke desain kami, yaitu bangunan gedung hijau untuk sekolah dasar. Nah, dampaknya apa? Dampaknya bangunan gedung hijau yang ada di sekolah kami ini yaitu bisa menghemat energi dan air, kemudian juga mengurangi dampak terhadap lingkungan karena di dalamnya berisi upaya-upaya agar bangunan kami tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Kemudian juga meningkatkan kenyamanan serta kesehatan bagi penggunanya. Kemudian yang ketiga yaitu menurunkan biaya operasional karena seperti yang di atas tadi, penghematan air dan penghematan energi itu termasuk ke dalam 7 parameternya. Jadi di sana kita belajar tentang bagaimana kita mengurangi konsumsi energi dan juga air, bagaimana kita menggantikannya. Kemudian yang terakhir yaitu mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Maksudnya di sini adalah kita merancang bangunan gedung hijau untuk saat ini, tetapi kita juga meminimalkan bagaimana dampaknya untuk kedepannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.